Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kali ini kita akan komentari video dari Didi Juli yang judul Tipuan Maut dari Ustadz Ipung. Tipuan maut Ustadz Ipung memakan korban. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung ini sukanya ngibul terus. Ini karena dia sering bergaul dengan Ustadz Kainama. Dan parahnya yang dipakai sebagai bahan ngibul itu adalah Alkitab. Jadi dia suka memelintir ayat-ayat Alkitab dan kemudian menafsirkan seenak hatinya sendiri. Sebelumnya mari kita... Nah, saya motong dulu ya, gini. Kalau orang ngibul itu biasanya apa yang diomongin tuh nggak ada basis datanya, itu ngibul ya. Jadi kalau ada tertulis itu bagaimana bisa Anda katakan itu ngibul ya. Lalu kalau ada tuduh memerintahkan ayat dengan menafsirkan suka hati, saya terangkan ya. Ada dua cara menafsirkan Alkitab, ada dua cara. Yang pertama pakai cara dijuli, alias dia pakai cara imani saja apa kata gereja dan Pak Pendeta, kalau tidak kamu akan masuk dalam dosa. Jadi betul-betul hanya memakai dogma gereja. Dia tuh nggak punya kebebasan untuk menafsirkan. Memang sudah ada pakemnya gitu, yaitu dogma itu sendiri yang nggak boleh diganggu-gugat. Ya, pokoknya sudah begitu saja. Kalau Anda coba tanya atau coba Anda gugat, Anda akan jatuh ke dalam dosa. Makanya dogmanya namanya adalah imani saja apa kata pendeta. Kalau tidak mau jatuh dalam dosa gitu guys. Nah, Islam mengajarkan bahwa kita tuh harus menafsirkan sesuatu dengan akal sehat, logika. Maka dalam Islam tuh ada banyak perdebatan. Dan itu di dalam Islam tuh hal biasa. Ya, perdebatan dalam Islam itu adalah hal biasa kecuali menyangkut dalam hal prinsip yaitu mengenai ketuhanan Allah dan kenabian Muhammad itu adalah yang absolut, nggak bisa diperdebatkan gitu. Jadi dalam hal lain banyak bisa diperdebatkan gitu. Karena Islam itu mengajarkan adalah agama yang logis. Jadi dan tidak hanya ada satu sudut pandang, tapi banyak sudut pandang, itu nggak masalah. Kan tidak mengganggu akidah gitu kan. Karena Allah tuh memberi kita kesempatan untuk mengkaji dan menafsirkan sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Tidak menjadi suatu masalah asal kita memakai logika dan akal sehat. Dan itu terjadi pada agama mereka. Jadi menafsirkan itu adalah kita perlu, kalau begitu kita perlu memakai akal sehat dan logika dan juga pemahaman bahasa yang baik dan benar. Dan Islam membuka ruang untuk itu. Di agama di Juli yang betul-betul menutup ruang untuk itu guys. bersama-sama melihat video berikut ini. Pemirsa ini penting ini. Dulu Mas Harley masuk Islam langsung disunat, ya kan? Di Bitung tuh kan, habis aja langsung disunat itu kan. Habis disunat suruh jalan, ya Allah kasihan saya lihat videonya itu naik bis, ya kan, sama orang-orang itu kan, terus kemudian suruh jalan sendiri sambil berdarah-darah itu ya, sakit itu kan, sunat itu karena beliau taat ikut Yesus sunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Ya. Tapi coba Paulus apa dia bilang sunat? Galatia pasal 5 ayat 2. Kan wajib bersunat itu kita Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Barang siapa yang tidak bersunat maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Jadi sunat itu yang enggak sunat harus dihukum mati. Itu hukum perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu jauh sebelum Yesus itu. Yesus melanjutkan, dia sunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Tapi coba apa kata Paulus bilang? Dia membatalkan sunat. Galatia ini Alkitab, saudara, para penonton, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita buka yang perjanjian baru, tulisan dari Paulus, Galatia pasal 5 ayat 2. Coba ini dibaca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kayak gitu ini. Iya. Bertentangan kan? Iya. Dan banyak lagi, Bapak Ibu hadirin, para penonton yang kami muliakan, ayat-ayat yang bertentangan dengan hukum-hukum Yesus. Iya. Yang Paulus ajarkan itu berbeda. Aneh ya? Saya heran dengan Ustadz Ipung ini. Apakah dia nggak ada bahan yang lain dari kitab sucinya untuk memperkuat iman kaumnya atau jemaahnya gitu ya?
ini yang dimengerti oleh Juli ya. Islam itu punya keyakinan iman bahwa sebelum Nabi Muhammad itu diutus nabi-nabi sebelum beliau, yaitu nabi yang seperti yang diimani oleh di Juli, yaitu Nabi Yesus, juga orang Yahudi Nabi Musa gitu guys. Maaf guys, agak sedikit pilek ya, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi dan nabi-nabi itu diutus dan diturunkan juga wahyu kepadanya, yaitu yang disebut Taurat, Zabur, Injil. Dan kitab-kitab itu juga ajaran nabi-nabi itu telah disebarkan oleh manusia. Itu iman Islam gitu. Jadi untuk memperkuatnya ya kita harus mencari mana yang disampaikan Al-Quran. Nah kita merujuknya kepada kitab gitu. Jadi itu adalah dalam rangka memperkuat keimanan Islam. Karena Islam itu meyakini bahwa kitab-kitabnya sebelumnya itu dan ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Ini adalah bagian dari iman Islam. Jadi dengan mempelajari kitab, berarti semakin akan memperkuat iman Islam bahwa benar telah terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ajaran nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Musa, Daud dan sebagainya, dan juga penyimpangan atau pembelokan dari kitab-kitab sucinya guys gitu. Jadi ini adalah bagian dari memperkuat iman Islam guys untuk mempelajari kitab gitu kan. Justru memperkuat iman jemaat dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain, kitab suci agama orang lain. Jangan salah ya, Kristen adalah kepercayaan dalam Islam yang mana Islam meyakini bahwa agama selain yang Yesus ajarkan adalah penyimpangan dari agama Yesus. Yaitu Yesus itu dalam iman Islam itu mengajarkan tentang tauhid. Jadi ketika ada yang mengajarkan selain Yesus ajarkan yaitu tauhid, yaitu tentang Trinitas, itulah bagian dari penyimpangan. Dan itu yang masuk dalam bab keyakinan kaum muslimin yang harus dibahas. Karena ini hubungan dengan iman. Bahwa ajaran Yesus yang umat Islam percaya sebagai Nabi telah diubah-ubah oleh manusia guys. Gitu ya. Ini mah kebolak-balik dia ini ya. Katanya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, ini adalah mengerti oleh Yuli. Dalam Islam itu percayai adanya nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Yesus, Musa, Ibrahim. Kita juga percaya kitab-kitab yang diturunkan sebelum zaman Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan kita juga percaya bahwa kitab-kitab dan ajaran nabi-nabi itu telah diubah-ubah oleh tangan manusia. Berarti itu masuk kamar kita juga. Bahas Yesus adalah bagian iman Muslim, mempercayai dia sebagai nabi. Gitu. Jadi kalau dia di Juli membahas tentang Nabi Muhammad atau Quran, justru itu masuk kamar yang lain. Orang lain, karena dia tidak percaya Quran dan Nabi Muhammad kan, tapi kita percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Yesus, dan juga percaya bahwa ajaran Yesus dan Alkitab dan Taurat, Zabur, Injil itu telah diubah-ubah oleh tangan manusia, guys. Sekarang kok enggak? Jadinya agamamu, agamaku, agamaku, agamaku gitu ya. Ya, kalau Anda tidak paham ya begitu. Tapi kalau Anda tahu isi kamar kaum muslimin, Anda tidak akan ngomong begitu gitu. Makanya muslim itu jangkauannya luas. Nabi kita tuh banyak. Ya, termasuk Yesus yang mereka tuangkan itu kita jadikan adalah nabi kita gitu guys. Jadi masuk dalam isi kamar kita. Jadi kalau ngomong isi kamar kaum muslimin, dalamnya tuh ada Yesus, Taurat, Zabur, Injil, dan kajian tentang penyimpangan ajaran nabi-nabi itu dan juga penyimpangan kitab suci sebelum Quran guys. Ini kebolak-balik memang Ustadz Ibu ini cara berpikirnya ya. Dia ini sok tahu, dia selalu bilang bahwa orang Kristen nggak ngikuti Yesus dalam hal sunat katanya ya, tapi lebih mengikuti Paulus. Jadi Paulus ini membatalkan sunat, dia ini memang sok tahu. Itu fakta memang tertulis gitu kan. Jadi dia nggak ngerti isi kamar kaum muslimin apa. Kalau Anda nggak tahu isi kamar kaum muslimin, berarti Anda sok tahu ya. Anda harus belajar dulu apa sih isi kamar kaum muslimin, baru ngomong. Gitu di Julia. Sejak kapan orang Kristen itu tidak ada yang sunat? Orang Kristen itu juga disunat. Memang ada yang tidak disunat. Tapi saya sunat. Semua keluarga saya orang Jawa Kristen. Semuanya pasti sunat. Di dalam kekristenan itu ya, saya kasih tahu.
sunat tidak sunat itu hak pribadi seseorang. Mau sunat boleh, nggak sunat juga. Masalahnya ayatnya berbunyi, kalau tidak sunat itu dilenyapkan dari bumi, dari muka bumi, guys. Keras itu hukumnya ya. Bahwa Allah katakan bahwa itu adalah perjanjian kekal. Artinya wajib, perjanjian kekal kan, wajib. Sesuatu yang nggak bisa tawar-tawar lagi. Tapi kalau Anda masih ngeles bahwa ada juga yang sunat, ada yang enggak, berarti Anda tidak mengikuti itu sebagai kewajiban. Lihat Muslim, kita terangkan bahwa sunat itu wajib. Ya wajib, nggak ada itu perdebatan lagi. Gak ada yang bilang sunat itu sunnah, nggak ada. Semuanya sepakat itu wajib. Tapi kalau mereka tidak sepakat, buktinya masih banyak juga nggak sunat gitu kan. Kalau ada sunat, dia juli bagus. Berarti Anda sedang mengikuti ajaran Yesus. Tapi kalau ada tidak sunat, berarti Anda sedang mengikuti ajarannya Paulus, guys. Karena dua kerjaan itu adalah bertentangan dan bertolak belakang gitu kan. Tidak masalah. Semuanya itu tidak mengurangi atau tidak menghilangkan keselamatan yang sudah diberikan oleh. Ya, ini anehnya. Itu adalah perjanjian kekal. Diterangkan di kejadian itu ya, perjanjian lama itu bahwa orang nggak sunat itu harus dilenyapkan. Artinya itulah merupakan salah satu hukum yang penting yang tergantung yang hukum itu ada, nggak bisa dinafikan dan dibatalkan hanya dengan percaya Yesus Tuhan. Nggak begitu. Hukum itu ada turunannya. Percaya Yesus Tuhan kalau ada pakai logika, ya iman Anda, harusnya itu adalah menjadi salah satu hukum, nggak membatalkan hukum-hukum lain gitu. Masa karena percaya Yesus Tuhan lalu hukum lain batal, kan nggak begitu logikanya, guys. Buktinya dia masih sunat gitu kan. Jadi itu adalah percaya Yesus Tuhan kalau dalam iman Anda itu adalah sesuatu syarat hukum. Masih banyak hukum lain yang harus diikuti gitu kan. Kalau tidak, ngapain ada hukum? Berarti kan hukum itu hiasan, buang saja kalau gitu. Karena cukup dengan percaya Yesus Tuhan, berarti batal hukum itu semua kan. Jadi untuk apa hukum dibuat, guys? Tuhan kepada orang-orang Kristen. Jadi begitu ya. Nah, tadi dia mengutip beberapa ayat ya. Dia bilang mengatakan, Paulus ini membatalkan sunat. Padahal di dalam Kejadian pasal 17 ayat 14 gitu ya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk sunat. Dan barang siapa yang tidak sunat, maka harus dilenyapkan di antara saudara sebangsanya. Mari kita lihat konteks ayat ini ya. Benarkah demikian? Maksudnya, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-14. Namun kita baca mulai dari ayat yang ke-10 saja. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nah, jadi yang sunat itu adalah keturunan Abraham, ya, keturunan Abraham. Dan ingat ya, Abraham itu adalah bapak para nabi. Di bawah Abraham itu ada banyak nabi-nabi. Kita nggak tahu nih. Jangan-jangan kita adalah keturunan Abraham. Karena kita nggak tahu dalam time frame Abraham itu adalah waktu itu kan kita nggak tahu berapa jumlah manusia dan segala macamnya gitu kan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan kita keturunan Abraham. Karena Abraham itu keturunannya adanya Ismail, ada Ishak gitu kan, dan juga yang lain gitu. Kita nggak tahu. Karena di dunia ini ada banyak rentang waktu sejarah yang kita nggak tahu nenek moyang kita siapa gitu. Yang pasti nenek moyang kita adalah Adam. Yang di bawahnya kita nggak tahu. Bisa jadi kita ada Abraham adalah nenek moyang kita nggak tahu, guys. Nah, juga bukan itu saja ya. Jadi setiap laki-laki di antara kamu, jadi laki-laki di antara kamu, artinya di antara Ibrahim ini bukan hanya keluarga Ibrahim, guys, ya, atau keturunan Ibrahim, tapi di antara Ibrahim banyak berarti, guys, ya, karena di antara Ibrahim itu bukan hanya ada anak-anaknya saja. Turun-temurun berarti oke lah, masuk kepada keturunannya. Ya, berarti di antara keturunan itu semuanya, guys. Nah, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli. Jadi yang lahir di rumah, ya, siapapun itu, mungkin anak pembantunya lahir itu termasuk harus disunat.
atau yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tapi tidak masuk keturunanmu. Berarti jangan-jangan Abraham itu membeli budak, atau waktu itu kan budak masih berlaku atau pembantu gitu kan. Dia membeli budak, jangan-jangan itu adalah orang tua nenek moyang kita kan nggak tahu gitu, ya kan. Nah, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Nah, jadi masalahnya kita nggak tahu ini siapa orang-orang yang dibeli Abraham. Ya, siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nenek moyang kita adalah salah satu dari orang yang dibeli Abraham. Itu yang masalahnya, guys. Makanya amannya ya itu saja gitu. Ya kan? Itu saja, itulah hukum. Daripada kita tuh mengira-ngira, toh juga nggak ada ruginya kita sunat kan? Nggak ada ruginya. Jadi kan itu kewajiban, selesai, kita aman gitu. Dan hukum itu pasti berlaku. Nggak mungkin hukum itu batal hanya karena ada satu hukum tertentu, yaitu percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Nggak mungkin. Ya, hukum itu dibuat untuk dipatuhi, bukan cuma semacam hiasan. Kalau Yesus Tuhan dia itu cukup, percaya Yesus Tuhan, artinya hukum lain itu harusnya dihapuskan. Tapi kok masih dipajang, artinya hukum itu masih berlaku. Harus wajib dilakukan, guys. Itu kuncinya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ini adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham atau covenant. Jadi perjanjian ini adalah mengenai sunat. Semua orang keturunan Abraham ataupun semua orang yang ada di rumah Abraham itu bukan yang di rumah Abraham saja, termasuk yang dibelinya. Ingat, kita nggak tahu dibelinya sekali lagi ya, siapa saja yang dibeli, atau dibeli dalam termin ya kayak dipekerjakan gitu, guys. Jadi nggak mesti di rumahnya. Misalnya dia pekerjakan, dibelinya, jasanya atau apapun itu, kita kan nggak tahu. Yang penting kalimatnya adalah, kata-katanya adalah dibeli. Makanya biar aman, ya, karena kita nggak punya nih data historis apakah siapa saja keturunan Abraham dan siapa saja yang beli Abraham, kita nggak punya. Jangan-jangan itulah nenek moyang kita gitu. Makanya kita tuh main safe aja gitu, guys. Ya, kan nggak ada salahnya juga gitu. Karena kalau Anda sampai salah, artinya Anda pasti berdosa, Anda pasti bersalah. Tapi kalau Anda main aman, Anda akan pasti selamat. Karena Anda tuh sudah tidak main kira-kira, nggak main coba-coba. Tadi adalah hukum yang harus dipatuhi gitu, guys. Itu kuncinya gitu kan. harus disunat. Kalau tidak, maka mereka harus dilenyapkan. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih Tuhan kok memberikan perjanjian ini kepada Abraham? Kenapa sunat? Karena Tuhan ingin ada pembeda antara umat pilihannya dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak percaya kepada dia. Yaitu sunat ini menjadi pembeda antara umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sunat ini hanya diperuntukkan bagi keluarga Abraham secara jasmani yang masih memiliki keturunan atau itu silsilah ikatan darah gitu ya. Nah, kami orang Kristen itu bohong dia. Dia tadi jelas-jelas membaca bahwa yang dibeli itu bukan keturunan Ibrahim gitu. Berarti dia sedang berbohong sini, ngibul dia, guys, ya. Dia bilang keturunan Abraham. Kan tadi dibaca itu jelas-jelas, baru saja dia baca bahwa bukan hanya keturunan Abraham, tapi juga orang-orang yang di rumahnya, di antara mereka, ingat, di antara mereka itu adalah orang-orang sekelilingnya, berarti bukan termasuk keluarganya, atau orang-orang dibelinya. Jadi bukan hanya terbatas keluarganya saja, guys, itu harus dipahami. Jadi berarti ini sedang berbohong, mengatakan bahwa itu hanya keluarga keturunan Abraham saja, gitu kan. Ini kan tidak secara langsung keturunan dari Abraham gitu ya, secara garis keturunan tidak. Nah, kamu bisa buktikan nggak kamu bukan keturunan Abraham, atau keturunan dari orang-orang yang beli Abraham, atau orang-orang yang ada di sekitar Abraham? Bisa buktikan nggak? Kan nggak bisa, guys.
Saya saja hanya tahu silsilah saya hingga ke nenek saya. Jadi saya nggak tahu. Makanya main safe saja kita. Karena kita nggak tahu berapa orang yang hidup di zaman Abraham dan siapa-siapa saja yang waktu itu mereka ke bawah itu nikah dengan siapa saja kita nggak tahu gitu. Karena bangsa-bangsa ini banyak yang hasil dari perkawinan silang, percampuran, guys. Jadi kita nggak tahu. Kita kecuali kalau Anda bisa memastikan bahwa Abraham bukan nenek moyang Anda atau yang orang dibeli Abraham atau yang sekitar Abraham itu tidak nenek moyang Anda, oke lah. Tapi kalau tidak pastikan, berarti kita main safe aja, guys. Itu kuncinya. Karena hukumannya kan adalah dilenyapkan di antara sebangsa. Itu luar biasa. Itu adalah ancaman yang sangat nyata dan sangat keras, guys. Yang nggak boleh kita remehkan gitu kan. Kemudian, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di Galatia 3 ayat 11 sampai 13 ini sebenarnya ada latar belakangnya ya, kenapa Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Galatia. Sebelumnya mari kita membacanya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat itu dasarnya adalah iman. Karena Anda beriman, maka Anda akan melakukannya. Orang nggak beriman gimana mau melakukannya coba? Ya, ada sih orang nggak beriman melakukannya, tapi itu sia-sia. Karena tidak dasar percaya. Orang yang berguna itu adalah orang yang percaya dan melakukannya. Itu yang disebut sebagai dalam Islam itu beriman dan bertakwa. Jadi nggak cukup hanya beriman, tapi juga harus bertakwa. Karena mungkin dikatakan bertakwa tanpa beriman. Nah ini kalau melakukannya bukan karena iman, berarti dia tidak bisa disebut bertakwa. Berarti dia ngasal saja, guys. Karena butuh melakukan suatu ibadah itu butuh iman, ya, baru ada nilainya. Kalau tidak Anda itu sia-sia. Orang nggak percaya kok melakukan gitu kan. Nah itu logikanya, guys. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada. Nah ini logikanya gimana gitu kan. Berarti Yesus adalah orang terkutuk. Karena terkutuklah orang yang dijatuhkan pada salib. Ini aneh sekali, guys. Yesus adalah orang terkutuk. Ini aneh sekali. Ya. Kok bisa dikatakan Yesus sebagai orang yang terkutuk? Karena dia digantung pada kayu salib. Ini aneh sekali. Nggak dapat diterima dengan sehat gitu kan. Lalu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan kutukan, tapi hukum yang harus dijalankan. Masa gini, kutukan itu adalah sesuatu yang negatif. Ya, yang jelek, kutukan. Gak bisa hukum Tuhan itu dikatakan kutukan, gak bisa. Ya, saya Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu, bantu orang miskin, bantu orang tua. Masa itu hukum itu dikatakan itu kutukan? Nggak masuk akal. Kutukan adalah sesuatu yang diberi Tuhan kepada manusia karena dia marah, ya. Sementara kewajiban itu bukan karena Tuhan marah. Memang dia tuh ingin manusia tuh bertaat kepadanya gitu, guys. Bukan masuk dalam hal marah-marah Tuhan. Tuhan itu ketika membuat hukum manusia bukan karena Tuhan itu marah pada manusia, tapi dia ingin manusia itu mengikuti hukum itu. Baru ketika manusia tidak mengikuti hukum itu, baru Tuhan marah gitu. Jadi ini aneh sekali gitu. Kok dikatakan hukum Taurat adalah kutukan? Kutuk hukum Taurat ini aneh sekali, guys. Jadi hukum Taurat, hukum Injil, hukum Al-Quran itu bukanlah suatu kutukan, tapi kewajiban. Ya, untuk membuktikan ketaatan kita pada Tuhan. Kutukan itu terjadi setelah Tuhan marah. Tapi hukum itu dibuat sebelum Tuhan marah. Tuhan marah kalau kita tidak melaksanakan hukum itu gitu, guys. Baru kita tuh dikutuk mungkin. Ini hukum dibuat belum dijalankan kita sudah dikutuk. Gimana itu coba? Jadi hukum Taurat itu bukan kutukan. Hukum Injil, hukum Quran itu bukan kutukan. Itu adalah logika yang salah dari Paulus gitu kan. Kayu salib. Nah, konteks ini adalah mengenai bahwa orang itu dibenarkan di hadapan Tuhan, diampuni dosa-dosanya itu bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, melainkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang beriman akan melaksanakan hukum.
Kalau Anda beriman kepada bos Anda akan mengikuti hukum yang bos buat. Ya cukup hanya beriman saja. Hukum juga harus dipatuhi. Maka dia katakan bahwa kau tidak mengikuti hukum sunat akan dilenyapkan di atas sebangsanya. Itu jelas, itu fakta. Ya, keras hukumannya, guys. Jadi nggak cukup hanya beriman saja, tapi juga harus melaksanakan hukum-hukum itu, guys. Kau tidak akan apa? Akan dilenyapkan di antara sebangsamu gitu. Cukup, tidak harus melakukan yang lain. Nah, konteks ini adalah karena pada waktu itu di jemaat di Galatia ada kelompok-kelompok bidat yang mulai merangsek. Bilang aja Paulus malas jalankan hukum-hukum itu, sehingga dia tuh menghapus hukum itu. Bahkan dia menyebut hukum itu sebagai kutukan. Luar biasa, guys. Kok bisa hukum yang Tuhan turunkan pada manusia itu dikatakan kutukan? Tuhan itu mengutuk kalau dia marah. Kalau dia ngasih hukum, berarti dia sayang pada ciptanya. Dia kasih hukum. Nih hukum dari saya, kamu laksanakan. Berarti dia sayang sama kita. Ketika orang tua kita, nih orang tua nih, membuat kita hukum nih. Nah, kamu ibu kasih hukum ya. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu tandanya apa? Tandanya orang tua tuh sayang sama kita. Dia ngutuk kita, tidak. Ketika dia ngasih hukum pada kita, ya poin-poin hukum, itu berarti dia sayang pada kita. Dia tidak kutuk kita. Dia kutuk kita kapan? Ketika kita tidak mengakui dia sebagai ibu kita, dan kita itu bandel kepadanya. Mungkin bisa jadi kita kutuk ya. Tapi kalau kita mengikuti hukum, ya tidak mungkin dikutuk gitu kan. Ke dalam gereja dengan mengajarkan ajaran sesat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya Yesus namun masih melakukan praktek hukum Taurat secara kaku. Dan mereka juga menafsirkan Injil secara harafiah. Guys ya, Yesus sudah berkata bahwa selama belum lenyap langit dan bumi, tidak ada satu titik pun atau iot pun dari hukum Taurat dan kitab Nabi akan dihapuskan. Ya, jadi syaratnya kalau hukum Taurat itu dihapuskan dan kitab Nabi itu dihapuskan, yaitu lenyapnya langit dan bumi. Faktanya hingga kini langit dan bumi masih berdiri dan belum pernah lenyap. Artinya hukum Taurat tetap tegak, guys. Nggak dilenyapkan gitu kan. Jadi Rasul Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Galatia bahwa keselamatan itu didapatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Cukup, tidak dengan melakukan hukum Taurat. Ya, kalau begitu, beda dengan misalnya Islam juga begitu. Misalnya nih, Islam bilang, cukup percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi, sudah selesai. Kamu nggak sunat, nggak apa-apa, itu nggak berdosa. Itu kan masuk akal, guys. Masuk akal nggak? Makanya Islam tuh nggak seperti itu. Islam tuh adalah agama masuk akal. Ya, kalau kita buat jahat, kita akan tetap mendapatkan hukuman, guys. Itulah logika. Itu adalah keadilan. Rasa pertanggungjawaban, guys. Jadi manusia tuh nggak mungkin senang saja. Oh, cukup modal iman lalu masuk surga, nggak bisa. Dia harus tetap berbuat baik dan menghindari berbuat hal yang tidak baik, guys. Itulah namanya keadilan, justice, dan logika. Salah satunya adalah dengan sunat itu loh ya. Ini maksud penulisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Oleh karena ada bidat-bidat tadi itu. Jadi pertanyaannya adalah, ini kan kitab suci. Firman Tuhan, isi kitab suci adalah 100% firman Tuhan. Kok ada firman Paulus kepada jemaatnya? Ini kitab suci atau buku surat menyurat, guys? Ini aneh sekali gitu. Coba ada lihat Quran. Quran itu tidak ada sedikit pun surat menyurat di dalamnya. Semuanya adalah perkataan Nabi Muhammad yang merupakan menyampaikan wahyu apa adanya dari firman Allah saja. Nggak ada yang lain. Itulah bedanya kitab suci dengan surat kepada jemaat, guys. Makanya aneh kalau di kitab suci itu adanya surat Paulus pada jemaat. Ini aneh sekali. Itu kan bukan termasuk bagian dari firman Tuhan. Tapi kalau biasa dimasukkan dalam kitab suci, guys, itu aneh sekali tentunya logikanya kan. Ya, makanya Rasul Paulus menulis ini. Begitu ceritanya. Jadi kalau tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti teks dan konteksnya, jangan mengajar. Iya, maksudnya gini loh. Kalau tidak mengerti dogma gereja, imani saja apa kata pendeta, jangan ngomong. Gitu maksudnya. Dari sini dulu gitu. Maaf, kita nggak pakai metode itu. Kita pakai metode logika akal sehat. Ya, kita tahu ini adalah suatu hal yang
kontradiktif antara Yesus dan Paulus. Dan saya sampaikan tadi, kok bisa ada yang kitab suci, yang kata-kata suci yang harusnya hanya berisi firman Tuhan, kok ada perkataan surat Paulus pada jemaatnya. Ini aneh sekali, guys. Ini kitab suci atau buku menyurat gitu kan. Anda sesat, Anda menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, sunat boleh, tidak sunat juga tidak masalah, tidak menghilangkan keselamatanmu. Iya, artinya hukum yang mengatakan bahwa kalau tidak sunat akan dinyapkan di antara sebangsamu, itu hapus saja. Karena hukum itu cuma hiasan. Ya, hiasan ngapain ada hukum kok cuma hiasan? Makanya guys, saya katakan ya, hukum itu bukan suatu hiasan, tapi harus ditegakkan. Itulah guna dibuat hukum. Kecuali memang ada dikatakan pembatalan. Dan pembatalan itu nggak mungkin hanya dengan percaya, nggak mungkin. Ya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini ya. Semua itu bayar. Dan ingat ya, kok semudah itu? Cukup percaya saja Anda masuk surga. Ini kan aneh sekali. Itu adalah bentuk dari kemalasan. Kita hidup saja di dunia untuk mendapatkan kesenangan itu kita harus bekerja keras, keringat darah, guys. Apalagi mendapatkan surga, ya. Anda bayangkan tuh, kok bisa kita tuh bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih rendah dibandingkan surga? Kan nggak masuk akal, ya. Harusnya kita akan lebih susah payah untuk mendapatkan surga, karena surga tuh levelnya di atas dunia, guys. Ini aneh sekali gitu kan. Jadi untuk apa kita ke surga? Kalau di dunia tuh nikmatnya sangat indah gitu. Dapat dengan kerja keras, guys. Itulah logikanya kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.